Ibu makan dong. Sop buntut base camp military lifestyle. Sering kambuh ya, sakit asam lambung nggak? Enggak mas, ngapain kambuh mas? Iya kan Mbak Ewati, bener nggak? Minta pembersih muka juga. Baru bangun tidur say. Ini baru bangun tidur. Gimana kabar pilotnya Mami? Baik. Lagi ada di Pakistan dia. Udah jadi pilot internasional di sana dia. Yang dibully sama ibunya yang lagi rame itu. Yang dulu ya kan. Udah di Pakistan dia. Tapi gue kan gak akan balas dendam. Orang-orang yang ngebully aku kan udah dapat ganjarannya dari Allah. Terus apa hubungannya dengan aku, Suci? Gak ada hubungannya dengan aku. Gue gak pengen punya anak, Suci. Gimana dong? Dari dia. Gimana dong? Kalau aku gak pengen punya anak dari yang kamu sebut itu, gimana dong? Ngapain gue punya anak dari Mukondo? Capek deh. Gue harus mentingin semuanya. Belum lagi ibaratnya kalau misalkan sifat bapaknya gak bener. Apa gak nurun sama anaknya? Gak mau gue punya anak kayak begitu. Bibit bobot itu penting. Kalau enggak ibaratnya kita punya anak, kita punya buah turun gak jauh dari pohonnya. Gak mau gue. Buzzer Mukondo, iya betul. Mas RDE Prasetyo itu buzzer tuh. Bahas diri sendiri aja Mi. Itu ada yang bahas tentang gue kan, tentang anak gue. Lah ini kan diri sendiri. Emang gue bahas siapa? Gue bahas diri sendiri. Ada yang bilang, kenapa sama suami yang dulu gak punya anak? Ya gue jawab, kalau gue gak pengen punya anak gimana? Kok lu ngatur? Gimana dong? Rahim gue. Yang punya anak gue. Yang hamil gue. Ngapain orang repot? Nah itu kan gue ngurus diri gue sendiri. Gue gak ngomongin orang. Ngerti gak lu? Jangan budek jadi orang. Gue tabuk nih lo supaya lu gak budek. Gue mau mens, jangan disenggol. Mana lapar. Halo Miftah, waalaikumsalam. Good banget Mami, iya dong. Kalau orang lagi mens tuh jangan senggol-senggol. Lu ngomong baik-baik, gue bisa baik. Kalau lu kurang ajar, gue injek. Ya. Iya kan Ari, sayang. Kalau kita nggak pakai buzzer ya Ari, supaya orang tuh baik-baik sama kita, nggak. Kita mah orangnya organik. Ya kan? Bunda nih Hari, selalu sayang. Betul itu, iya kan Mbak ini? Jangan percaya sama yang buzzer-buzzer itu. Ngerti kamu? Dunia entertain apalagi. Aduh, udah pengen banget disanjung-sanjung pakai buzzer-buzzer. Banyak, ngerti nggak kamu buzzer? Kalau orang daerah mana ngerti kayak begituan. Dunia-dunia persosmedan, jangan mau ditipu kalian. IDP yang nonton organik luar dalam ember. IDP yang nonton pas pada waktu Eke jualan di TikTok kan yang nonton ada 2K, ada 1K atau bahkan gak sampai 1K. Say, gue nggak pakai my age, gue nggak pakai buzzer dan gue asli organik ya. Gue jualan Kulvita aja sehari, bukan sehari sih, 2 jam aja bisa 100 juta. Gue nggak pakai kayak gitu-gituan, maaf, gitu ya. Gue nggak pakai gitu-gituan, asli organik gue Dewi Persik. Coba ada nggak gue pakai buzzer-buzzer? Siapa yang gue bayar? Nggak ada kayak gitu Dewi Persik. Asli-asli aja say. Ngapain mau begituan? Nasirudin, kalau gue menanggapin si Jengger sama anaknya, untungnya apa buat gue? Gue tanya buat Nasirudin, lu buzzer. Gue tanya untungnya apa? Nggak jauh beda dong gue sama kayak emaknya suka ngurusin orang. Kalau misalkan gue ngurusin orang, gue tanya sama lo, urusannya apa? Titanium, gue nggak pingin huru hara, nggak ada yang huru hara di sini. Ya Titanium, dibayar lu ya. Buzzer nomor berapa lu? Muhammad Nur ini juga, gue dibilang artis murahan juga lu nggak sanggup bayar gue. Buzzer dari mana lu pikir dengan buzzer mental gue down? Nggak ada. Kalau lu mau tantangin gue tantangin tinju aja lu takut. Jadi jangan banyak modal bacot kalau mau gue. Ya, jangan modal buzzer. Gue nggak pakai buzzer. Gue kalau mau turunin buzzer mampus lo. Gue nggak pakai buzzer.
Gue makan dulu ya, lapar. Ini si Muhammad Nur lagi sakit ya, say. Kamu lagi sakit ya, soalnya nggak ada yang undang ya. Kasihan Muhammad Nur, ya Allah. Makan deh sayang. Nih, makan ini deh. Makan ya, biar nggak sakit ya. Ada yang marah-marah say di sini say. Ada yang marah-marah di apa namanya di Instagram gue say. Coba logikanya kalau orang-orang itu marah di Instagram orang, berarti orang itu gimana? Berarti orang itu gimana? Berarti orang itu sakit jiwa. Berarti orang itu nggak lagi sehat. Sabar ya say. Makan sayang. Makan yang banyak. Biar sehat hidupnya. Biar mampu menghadapi cobaan hidup. Orangnya gila ya Mi. Oh Allah. Kalau nggak gila dia nggak akan ngamuk-ngamuk di sini, iri hati. Dia sampai ngatain gue kan berarti iri hati. Maaf dikata, gue mau dipancing gimana? Sorry to say. Ya. Jangan dengerin Kak Dewi itu orang iri. Iyalah. Ya. Aduh kasihan banget. Biar yang ngatain gue, biar liatin gue ya. Kasihan, jangan lupa minum Kulvita ya sayang. Biar nggak sakit jiwa ngatain orang di sini ya. Kasihan, ya Allah. Sampai kepengen biar terkenal pakai buzzer. Duh, kasihan ya Allah. Biar disanjung-sanjung, ha? Biar diapain? Aduh, kamu yang terbebas, kamu makin cantik, biar gitu. Sian banget. Oh, soalnya nggak ada yang mengagumi ya kan, buzzernya pada ngumpul, nggak tahu entah itu buzzer siapa aja. Intinya gue nggak mau bilang buzzer siapa, tapi yang pasti itu buzzer orang yang iri sama gue. Udah, kalau nggak buzzernya bala-bala orang yang kepengen diakui, validasi. Sorry ya say, kita nggak butuh pengakuan, nggak perlu pamer harta, nggak perlu ngaku diri kita itu kayak gimana, nggak perlu. Yang penting kita itu job mengalir, job off air, job on air, dipercaya produk, itu yang penting. Makan dulu deh, bismillahirrahmanirrahim, biar sehat badannya. Biar gak ngamuk-ngamuk di IG orang. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sayang, makan. Iya dong Mas Den. Orang tuh sekarang nyari kualitas, bukan nyari buzzer. Ngerti? Sama aja ke kosmetik. Skincare yang lagi rame di TikTok no. Mau buzzernya, mau yang nonton 17K, kalau buzzer sama aja bohong. Lu tetap dibully kalau kualitas skincare lu tidak menyehatkan orang. Bener nggak? Gue tanya, bener nggak? Tapi kalau skincare lu menyehatkan orang, lu yang nonton cuma 1K atau yang nonton cuma ratusan, tetap dicari produk lu kayak apa? Kayak Kulvita, tetap dicari sama orang. Sepi nih, bukan buzzer sayang. Mandul DP, emang gak pengen punya anak, gimana dong? Ya memang belum pengen punya anak, gimana? Lu ngatain gua mandul, emang gua pengen belum punya anak, gimana dong? Masa gua disuruh hamil sama orang-orang yang gak jelas? Lah, kolagen tuh apa kak? Nggak tahu anjir, nanti aja nonton di TikTok Eke ya. Nah kalau misalkan kita nggak kepingin punya anak, gimana dong? Terus gue punya anak, kalau misalkan anaknya kurang ajar sama gue, mending gue nggak punya anak. Gimana dong? Karena Islam yang sesungguhnya itu, kalau kita punya anak, kalau kita tidak bisa mendidik dengan baik, tidak menjadikan anak kita soleh dan soleha, itu seperti orang mandul. Ada ayatnya itu di Al-Quran. Waktu itu pernah aku upload di Instagram aku. Rugi say, gue punya anak kalau suaminya nggak modal, rugi. Ngerti? Terus gue suruh bebanin anak gitu, ogah. Gue terlalu pintar untuk hal yang begituan. Kalau suaminya bertanggung jawab, suaminya baik, suaminya ibaratnya soleh, baru gue mau punya anak. Ya gimana sih lo?
Terus ketahuan nih, misalkan nih ternyata ketahuan gue hamil, terus laki gue ibaratnya nggak bener gitu, ya tinggal gue berdoa, ya Allah kalau memang menjadikan rumah tanggaku ini baik, sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak ini. Tapi kalau misalkan Allah tidak memberikan rumah tanggaku kebaikan, Allah maha yang terbaik untuk nasib anakku ini. Seperti itu, itulah doa yang the best. Itulah namanya doa yang pastinya akan dikabulkan oleh Allah. Gitu. Ntar kalau gue dapet laki yang gak tanggung jawab, asal punya anak, bapaknya kabur, bapaknya gak tanggung jawab, apa gak pusing pala gue. Ngurus sendiri, rame-rame udah di sosmed malu. Kalau suaminya baik, mami punya anak 100 juga mau. Iyalah, kayak kucing gue juga mau. Keluar lagi, nggak apa-apa, yang penting suaminya baik, suaminya sayang sama aku, suaminya bener-bener bisa menjaga aku, menjaga anakku, menjadikan aku ratu. Alhamdulillah, senang banget ya Allah gitu. Doa adalah ucapan Bu Cantik, betul. Makanya kan doaku adalah, ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah rumah tanggaku sakinah mawaddah warahmah. Apabila aku mendapatkan seorang suami yang bertanggung jawab, yang soleh, jadikan anakku. Tapi kalau ternyata aku tidak mendapatkan laki-laki yang tidak soleh, hanya membebani hidupku, hanya membuat aku susah, jangan pernah Allah memberikan benih yang soleh, soleha untuk aku. Gak apa-apa, aku lebih baik tidak punya anak daripada aku punya anak, tapi akhirnya tidak baik untuk hidup aku dan kehidupan selanjutnya. Itu doanya aku. Kalau kalian mau tanya, Dewi Persiko gak pernah punya anak. Udah punya anak kok dari Allah satu, Gabriel. Udah cukup. Nanti kalau ternyata aku punya suami yang baik, punya suami yang tanggung jawab, gak mau kondo, nah baru tuh aku punya anak. Banyak drama. Aduh, kalau aku banyak drama kalah dramamu, say, Wanda. Karena dramamu tuh dikit. Dewi Persik pipis aja udah jadi berita. Dramamu tuh segini nih. Kalau aku mau bikin drama ya, kalau aku mau bikin huru hara, dramamu segini. Gak ada papanya. Kamu tahu, wartawan di handphone gue setiap hari, Mami DP wawancara dong, Mami DP wawancara. Kalau gue mau bikin drama, gue panggil semua tuh wartawan, gue bikin huru hara. Tapi sayang gue cari duitnya nggak dari situ sih. Gue cari, kecuali gue ngundang wartawan kalau gue lagi launching produk, terus gue promo restoran. Kayak gitu. Waktu gue perceraian aja, wartawan tuh sampai di depan rumah berjejer, cuma nungguin gue wawancara. Mau nggak gue? Nggak mau. Maaf ya mas, karena gue nggak jual drama. Apa adanya aja. Mas Kildan, lagu baru sih dari kemarin banyak orang yang kasih sih, tapi masih belum ada yang serak sama aku. Gak pernah deh. Yang ada gue orangnya suka nantangin orang. Kalau ada yang aneh-aneh sama gue. Gak ada sandiwara dalam hidup aku. Kalau orang baru melek ya. Kalau buzzer yang dibayar mungkin bisa ngomong gitu. Karena disuruh orang. Tapi kalau orang itu udah kenal aku, udah 22 tahun mah, gak bakalan dia ngomong gitu. Karena dia udah tahu aku. Pingin Mami DP nikah dapat suami yang baik, amin. Doain ya. Mudah-mudahan dapat suami yang bertanggung jawab, baik, baru gue hamil. Nah, kalau suaminya kelihatannya nggak baik-baik aja, ngapain gue hamil? Repot ngurusinnya. Badera, biarin aja, itu urusan dia. Dia mau anaknya aborsi kayak mau rame-rame, bukan urusan gue. Apa nggak jauh beda kalau gue juga suka ngurusin orang? Gue tanya.
Kan Allah itu sudah maha kun fayakun. Kena karmanya. Ada orang ngefitnah gue ngaborsi, ngefitnah gue mandul, kan kena sendiri. Katanya gue aborsi, tapi gue dibilang mandul. Katanya gue mandul, tapi kok bisa aborsi? Dari situ aja udah kepalanya itu udah stres, udah nggak bisa dipercaya. Terus orang-orang menuntut gue untuk menanggapi hal-hal yang bukan jadi urusan gue. Aduh, urusan gue banyak, say. Urusan aku banyak, belum ngurusin bisnis gue, wisata lagi, bikin wisata lagi. Banyak banget nih di otak. Jadi kalau misalkan tanya urusan orang, gak ada urusannya sama aku. Ya, cuman kalau kamu tanya, Dewi Persik gak akan pernah takut sama siapapun. Cuman jangan senggol aja, gue lagi adem ayem anteng. Ya kan? Hari Kamis disinkronize. Iya, jangan lupa ya sayang, nonton ya. Ini baru pulang dari base camp. Gak usah komentar hidup orang DP. Hidup lu gak lebih baik dari mereka. Ada gue komentari urusan orang. Kecuali lu yang nyenggol gue, baru gue urus urusan lu. Sampai gue kulit-kuliti bisa gue. Gak ada. Gue kerjaan gue gak kayak gitu. Ya, siapa itu namanya itu? Nur Hayati Oneng. Lu jangan oneng jadi orang. Gua gak pernah ngurusin orang. Kalau lu kurang ajar sama gua, baru gua urusin lo. Ngerti lu oneng? Kalau udah namanya oneng, jangan ikutan oneng tau kepala lo. Makasih Mbak Warni. Jangan jadi SDM rendah. Percaya sama gosip-gosip yang gak jelas. Gua dari dulu selalu ngurusin diri gue sendiri. Karena gua udah sibuk. Off air, on air, bisnis, gue udah sibuk. Jadi ketika lu tanya sama wartawan sama hidup tuh sampai sekarang, dari wartawan senior, Neng, Oneng, dengerin nih, dari wartawan senior sampai wartawannya masih baru, kalau mereka suruh tanya tentang urusan orang lain, gue nggak pernah ikut campur urusan orang. Ngerti lu Oneng? Jangan oneng lu otaknya, lu harus pinter lu. Tapi kalau misalkan gua ngomongin tentang diri gua sendiri, itu baru lu komen udah oneng, namanya tolol lu. Yang tolol-tolol jadi orang. Lu SDM di jongkok lu, jangan dengerin gosip, ngerti gak lu? Gosip-gosip bikin skenario sendiri ditaruh di TikTok lu percaya. Sabar Mbak. Sabar, justru karena aku sabar, ngajakin orang itu biar gak oneng. Ini juga Wardana. Tanggapan tentang Loli. Lu pikir gue susternya Loli? Gue harus ngomongin Loli? Emang Loli siapa gue ngomongin? Dapat apa gue ngomongin dia? Walaupun emaknya suka ngomongin orang, ya kan, suka ikut campur urusan orang, gue bukan kayak emaknya, ngerti gak lo? Gue cari duit dari nyanyi. Urusan mana orang yang gak diomongin sama emaknya? Tapi gue bukan kayak emaknya, gue cari duitnya bukan dari situ, ngerti gak lo? Gue ibaratnya lu injek-injek gue cabik-cabik lo.